apa itu debat? Ya, silakan. Debat adalah pertukaran pendapat atau argumen antara dua pihak atau lebih untuk membahas suatu topik tertentu. Terima kasih Pak Rio. Jadi di sini ada 3 pengertian debat. Yang pertama, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Bagian-bagian yang terpenting atau yang menjadi inti dari debat tersebut. Dan yang terakhir, menuliskan pernyataan umum yang berkaitan dengan materi debat. Ada 3, boleh Al-Faridi dibacakan. Tujuan debat ada 3. Yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah. Unsur-unsur debat, ada yang tahu mosi itu apa? Ya, silakan. Mosi adalah hal atau topik tertentu yang menjadi bahan perdebatan. Terutama dalam debat itu, yang penting itu mosi, afirmasi, oposisi, moderator, dan sekretaris atau penulis. Kenapa tim netral itu tidak ada? Karena mengapa tim netral itu tidak diikut sertakan? Karena tim netral bersifat opsional, jadi boleh ada dan boleh tidak ada. Contoh teks debat yang judulnya kenakalan remaja, boleh dibacakan untuk bagian yang moderator. Nah, di sini ada teman kalian 5 orang. Motinya itu kenakalan remaja. Jadi ini ada tim moderator, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, dan simpulan. Boleh langsung dibacakan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kedatangannya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja yang makin marak terjadi. Menurut kami, kenakalan remaja kebanyakan terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua. Mungkin terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Hal ini berakibat pada kondisi mental anak yang merasa kurang diperhatikan. Kami kurang setuju. Jika faktor utama kenakalan remaja adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Karena sebenarnya orang tua telah menunjukkan kasih sayang itu sebaik mungkin. Namun kerap disalahartikan oleh anak. Karena hal ini terjadi, anak akan merasa asing dan mulai memberontak. Kenakalan remaja dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya kurangnya perhatian orang tua, tapi juga pergaulan, media, dan tekanan akademik. Solusinya adalah komunikasi yang baik dalam keluarga, pendidikan karakter, serta kesadaran remaja akan konsekuensi tindakan. Kesimpulannya, kurangnya perhatian orang tua bukan satu-satunya alasan mengapa kenakalan remaja terjadi. Selain kebutuhan bimbingan dari orang tua, seorang anak harus bisa memahami dan saling terbuka kepada orang tuanya. Hal ini juga membantu anak dalam mengatasi masalah yang dihadapi di lingkungan eksternalnya. Terima kasih. Nah, jadi kenakalan remaja ini akan di debat itu akan dipandu oleh seorang moderator, dan ini tim afirmasinya itu tim pro ya. Jadi ini tuh dia setuju. Kalau selanjutnya itu tim oposisi, yaitu tim kontra yang artinya tidak setuju, dan tim netral itu dia seimbang, setuju dan tidak setuju. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Terima kasih. Ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Bertanya, Ya. bagaimana cara menolak dan mendukung pendapat pada debat? Apakah ada lagi yang ditanyakan? Jika cukup, untuk yang pertama, pertanyaan dari Al-Faridi, bagaimana cara menolak dan mendukung pendapat pada debat? Cara menolak itu yang pertama, kita harus mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan dilandasi dengan argumen yang masuk akal. Dan yang kedua, dalam diskusi, hal yang ditolak
Pertanyaan berikut berdasarkan teks debat di atas. Yang pertama, apa mosi dalam debat tersebut nih? Jadi kalian baca dulu, nanti baru disimpulin itu. Ini tuh ngebahas apa sih? Nanti ditulis ya, mosinya apa gitu. Yang kedua, apa saja pendapat yang disampaikan dalam teks debat tersebut. Nah, jika kalian sudah baca debat ini, pendapat ini tuh menyampaikan apa saja? Sudah. Oke, untuk yang pertama maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara 1, saya setuju bahwa ponsel sebaiknya dilarang di sekolah. Siswa sering terganggu oleh media sosial dan game saat belajar yang menyebabkan penurunan konsentrasi. Mosi dari teks debat tersebut dilarang menggunakan HP di sekolah. Apa saja pendapat yang disampaikan dalam teks debat? Pendapat yang disampaikan dalam debat. Ponsel sering digunakan untuk hiburan saat jam pelajaran sehingga mengurangi efektivitas belajar. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bicara 1, saya setuju bahwa ponsel sebaiknya dilarang di sekolah. Siswa sering terganggu oleh media sosial dan game saat belajar yang menyebabkan penurunan konsentrasi. Bicara 2, saya tidak setuju ponsel justru bisa menjadi alat belajar yang efektif jika digunakan dengan benar, misalnya untuk mengakses informasi tambahan. Nah, apa sih mosi dalam teks debat? Mosi dalam teks debat itu adalah dilarang menggunakan HP di sekolah. Nah, terus apa saja sih pendapat yang disampaikan dalam teks teks debat? Nah, ponsel seringkali digunakan sebagai media hiburan pada saat jam pelajaran, sehingga dapat mengurangi efektivitas belajar siswa di kelas. Biasanya juga ponsel sering digunakan untuk hal positif seperti mencari informasi akademik atau berkomunikasi dengan orang tua dalam keadaan darurat. Sekian dari kelompok kami. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 3 dan 1. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4 ini. Sudah habis ya. Jadi untuk materi debat ini apakah ada yang bisa menyimpulkan debat itu apa? Simpulan debat adalah inti atau gagasan dari hasil kegiatan debat. Simpulan ini disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang disampaikan oleh kedua pihak, baik tim afirmasi maupun tim oposisi.